Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Yoga dengan NIM 2250085006. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil proposal tugas akhir satu yang sudah saya kerjakan dan saya buat, yang berjudul Penerapan Design Thinking dalam Perancangan Sistem Prioritas Tugas guna meningkatkan efektivitas belajar mahasiswa pada aplikasi manajemen waktu berbasis Android. Nah, berikut apa saja yang akan saya bahas. Nah, berikut apa saja yang akan saya bahas. Di antaranya ada latar belakang, rumusan masalah, kemudian dan tujuan penelitian, kemudian metode penelitian, lalu solusi yang diusulkan, luaran dan manfaat penelitian, dan yang terakhir adalah jadwal penelitian. Kita ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Nah, apa sih latar belakang yang dihadapkan oleh mahasiswa gitu? Mahasiswa dihadapkan pada tuntutan akademis yang cukup tinggi dan juga harus informasi yang masif gitu. Dalam artian, mahasiswa ini dituntut untuk bisa eh, menggapai setinggi-tingginya prestasi akademis dan juga dituntut untuk bisa secara terus-menerus mendapatkan informasi terupdate dan terkini. Kemudian selain kuliah juga, mahasiswa harus aktif di berbagai kegiatan non-akademis, itu untuk meningkatkan kompetensi, di antaranya seperti keikutsertaan dalam organisasi, kepanitiaan, magang, dan lain sebagainya. Lalu, kondisi ini menjadikan manajemen waktu sebagai faktor yang cukup krusial untuk keberhasilan akademik dan kesejahteraan psikologis bagi mahasiswa. Nah, banyak mahasiswa yang kesulitan untuk membedakan tugas mana yang mendesak ataupun mana yang penting. Nah, hal ini seringkali berujung pada penumpukan pekerjaan, stres akademik, bahkan penurunan kualitas dan efektivitas belajar dari mahasiswa. Nah, juga aplikasi manajemen waktu yang ada saat ini seperti Google Calendar, Todoist, Trello itu sifatnya generik atau umum gitu, tidak khusus untuk menentukan prioritas tugas mahasiswa. Nah, fitur prioritas yang tersedia pada aplikasi-aplikasi tersebut seringkali bersifat manual dan tidak intuitif, sehingga kurang membantu dan kurang cocok gitu untuk mahasiswa secara aktif. Nah, kemudian pembahasan setelah mendapatkan latar belakang masalah tadi, maka dapat dirumuskan sebuah masalah, yaitu yang nomor satu, bagaimana menerapkan metode design thinking untuk merancang sistem prioritas tugas yang efektif bagi mahasiswa. Nomor dua, apa saja kesulitan dan kebutuhan utama mahasiswa dalam menentukan prioritas tugas. Nomor tiga, bagaimana rancangan antarmuka atau UI UX yang paling efektif untuk fitur prioritas tugas ini. Dan nomor empat, seberapa baik prototipe yang akan dihasilkan eh, dapat membantu mahasiswa berdasarkan pengujian dari pengguna. Nah, dari rumusan masalah yang sudah dibahas, tentunya menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu nomor satu, menghasilkan rancangan prototipe aplikasi untuk membantu mahasiswa mengelola pekerjaan secara efektif. Kedua, mengidentifikasi kesulitan dan kebutuhan utama mahasiswa dalam memprioritaskan tugas. Yang ketiga, menghasilkan rancangan antarmuka atau UX yang mudah digunakan bagi mahasiswa. Dan yang keempat, mengevaluasi efektivitas prototipe yang sudah dibuat melalui pengujian dari pengguna. Nah, kemudian adalah metode penelitian yang digunakan. Di sini metode penelitian yang digunakan itu adalah design thinking. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan design thinking yang berpusat pada pengguna gitu. Lalu penelitian mengikuti 5 tahapan utama. Nah, di antaranya empathize atau memahami pengguna.
memahami pengguna. Nah, empathy test ini di tahapan ini menggali pemahaman lebih dalam eh, kepada pengguna gitu. Apa sih yang dilalui atau merasa kesulitan bagi mahasiswa dan juga apa sih kebutuhan mahasiswa gitu melalui wawancara atau melalui sebuah kuesioner gitu yang sudah dibagikan kepada mahasiswa. Nah, yang kedua adalah define atau mendefinisikan masalah. Nah, setelah mendapatkan data-data yang sudah diisi atau yang sudah dijawab oleh para mahasiswa, ini akan diidentifikasi gitu apa permasalahannya, lalu akan dibuat user persona dan setelah itu dibingkai ulang masalah ini dengan teknik how make we, yaitu untuk mengubah tantangan menjadi peluang desain gitu agar didapatkan prototipe yang pas gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah ideat atau menghasilkan ide solusi. Nah, di sini itu melakukan sesi brainstorming, yaitu menghasilkan sebanyak mungkin ide solusi sebagai respon terhadap how might we tadi. Nah, ide-ide tersebut kemudian akan disusun menjadi sebuah user flow dan nantinya akan dipetakan gitu alur interaksi penggunanya bagaimana. Nah, kemudian nomor 4 adalah prototype atau membuat prototype. Nah, di sini kemudian akan mensimulasikan prototipe melalui prototype atau bisa melalui Figma dari hasil ide solusi yang sudah dibuat tadi, yang sudah dicanangkan tadi. Di sini mulai digambarkan melalui prototype. Dan yang terakhir adalah tes atau menguji prototype. Nah, di sini akan melakukan usability testing dengan mahasiswa untuk menguji dan memvalidasi kemudahan serta fungsionalitas prototype. Nah, di sini itu kan sebelumnya sudah membuat prototype-prototype yang sudah digambarkan gitu berdasarkan ide-ide yang sudah dibuat. Nah, pada tahap ini itu prototipe yang sudah dibuat dites atau diuji gitu. Apakah sudah sesuai atau masih harus ada yang diperbaiki seperti itu. Nah, pembahasan selanjutnya adalah solusi yang diusulkan yaitu integrasi matrix Eisenhower. Konsep utama di solusi ini yaitu penelitian ini akan mengimplementasikan logika dari matrix Eisenhower ke dalam aplikasi. Matrix ini itu membantu mengklasifikasikan tugas ke dalam 4 kuadran. Prioritas berdasarkan 2 dimensi penting dan mendesak gitu. Jadi nantinya ada eh, sebuah pilihan gitu. Penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, dan tidak penting tidak mendesak gitu. Nah, nanti akan diklasifikasikan sebagai seperti seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, nanti implementasi dalam aplikasinya yaitu nomor satu, pengguna atau mahasiswa itu akan menginputkan tugas ke dalam aplikasi. Itu tugas-tugas mereka diinputkan ke dalam aplikasi. Nah, kemudian aplikasi akan memandu mahasiswa untuk menilai tingkat kepentingan urgensi dari setiap tugas gitu. Nanti akan diklasifikasikan. Nah, berdasarkan input tersebut, sistem akan secara otomatis mengklasifikasikan dan memberikan panduan visual yang jelas gitu. Nanti eh, misalkan penting dan mendesak itu akan divisualisasikan sebagai warna merah gitu. Jadi lebih terlihat urgensinya gitu dan harus segera dikerjakan gitu. Menjadi prioritas. Nah, ini adalah bertujuan untuk menerjemahkan logika prioritas yang kompleks menjadi pengalaman UX yang intuitif dan mudah digunakan. Selanjutnya, luaran dan manfaat penelitian.
Nah, luaran yang diharapkan itu ada dua, yaitu sebuah prototipe fungsional dari sistem prioritas tugas yang siap diuji oleh pengguna. Kemudian rancangan antarmuka atau UI UX yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam memanajemen waktu mahasiswa tersebut. Yang kedua ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu bagi mahasiswa dan bagi akademisi atau peneliti selanjutnya. Bagi mahasiswa itu sendiri, itu menyediakan alat bantu atau aplikasi tadi itu yang dirancang khusus untuk mengatasi masalah manajemen waktu dan stres akademik bagi seorang mahasiswa gitu. Kemudian untuk meningkatkan efektivitas belajar juga bagi mahasiswa dan membantu mahasiswa lebih fokus pada tugas yang paling prioritas atau yang paling harus segera dikerjakan gitu, yang lebih urgent. Nah, bagi akademisi dan peneliti selanjutnya itu bisa menjadi sebuah referensi mengenai penerapan metode design thinking gitu untuk memecahkan masalah dalam lingkungan akademik. Juga menjembatani celah antara pendekatan fungsional, algoritma prioritas, dengan perencanaan antarmuka yang empatik untuk mahasiswa. Nah, berikut adalah jadwal penelitian berdasarkan tahap-tahap yang sudah disebutkan tadi. Pada minggu pada bulan pertama, minggu ke-1 dan kedua itu dilakukan tahap pertama atau empathize, yaitu memahami pengguna. Pada bulan ke-1, minggu ketiga dan keempat itu dilakukan tahap 2 atau define, yaitu mendefinisikan masalah-masalah yang ada. Pada bulan ke-1, minggu ke-1, 2 dan 3 itu menghasilkan ide dan solusi atau ideat. Dan pada bulan kedua, minggu keempat, serta bulan ketiga, minggu ke-1 dan kedua, atau 3 minggu, itu adalah tahap ketiga prototype atau membuat prototype yang berdasarkan solusi atau ide-ide yang sudah dicanangkan tadi. Kemudian tahap kelimanya itu dilakukan pada bulan ketiga, minggu ketiga dan minggu keempat, serta bulan keempat dan minggu pertama, yaitu melakukan pengujian atau tes, menguji prototipe yang sudah dibuat tadi. Dan yang terakhir itu seminar pada bulan keempat, eh, minggu kedua, tiga dan empat. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.